Semua semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di video kali ini Toko Movie akan kembali melanjutkan cerita Battle Through the Heavens episode spesial Perjanjian 3 tahun part ke-28. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, pastikan kalian semua berada di posisi yang nyaman, boleh mode jongkok ataupun mode rebahan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kupas pembahasannya. Untuk melepaskan diri dari tekanan Yunsan, Xiaoyan pun meluncurkan serangan balik terakhirnya. Namun Yunzi tiba-tiba muncul dan membuat Xiaoyan terkena serangan dari Yunsan. Dengan kondisi terluka parah, Xiaoyan pun melarikan diri ke pegunungan monster dan menjadi buronan sekte Yunlan. Berkat darah kuno milik Xiao Chai, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menemukan tempat untuk bersembunyi. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Di situ Yalo pun menyadari banyaknya kekuatan obat yang tertampung di dalam tubuh Xiaoyan. Hal ini pun membantu menyembuhkan luka Xiaoyan dengan begitu cepat. Setelah itu, Yalo pun menyuruh Xiaoyan untuk mulai menerobos tingkatan Douqi. 能否突破，便看此招了。 Sebenarnya Xiaoyan masih bisa meningkatkan kekuatannya, namun dengan kondisinya saat ini Xiaoyan hanya mampu meningkatkan 2 bintang saja. Hal ini bertujuan agar tak memberikan efek buruk kepada tubuhnya. Yalo pun sangat senang melihat Xiaoyan yang saat ini sudah tak serakah akan kekuatan seperti sebelumnya. 若是再多的话，只能算是表面虚浮。尽我的能力，只能完整的控制着忽然暴涨的两星神不骄，知足而退。不错，在力量面前还能把持本心。 你的伤势已经完全恢复。 Xiaoyan pun kembali memikirkan insiden ayahnya dan terikat percakapan Yunlang sebelumnya di sekte Yunlan. Xiaoyan pun sangat yakin kalau kejadian itu pasti ada hubungannya dengan Yunsan. Mengingat ayahnya yang hanya seorang Dadoushi bisa hilang di hadapan 3 tetua sekte Yunlan. Xiaoyan kemudian teringat jimat keluarga Xiao yang diberikan tetua sebelumnya. Melihat cahaya batu itu yang masih menyala, Xiaoyan pun cukup yakin kalau ayahnya kemungkinan besar berhasil selamat. Mendengar semua itu, Yalo pun yakin kalau kejadian itu memang berhubungan dengan Yunsan. Namun hilangnya Xiaozan kemungkinan adalah ulah orang luar yang memiliki kekuatan yang begitu besar. Bahkan Yunsan sendiri tak bisa untuk ikut campur. Mendengar perkataan Yalo, Xiaoyan pun sempat bingung mengingat keluarga Xiao selama ini tak pernah menyinggung orang sekuat itu. Yalo kemudian menyarankan Xiaoyan untuk bertanya kepada kekasih masa kecilnya yang tak lain adalah Shun-Er. Yalo yakin kalau Shun-Er memiliki latar belakang yang sangat besar dan bisa dipastikan ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Sementara di luar, Xiao Chai kini sedang bersantai dengan para bawahannya. Sebelum pergi, Yalo kemudian mengambil pecahan batu giok yang Xiaoyan dapatkan sebelumnya di pasar alkemis dan berniat untuk memurnikannya. Yalo yakin kalau giok itu merupakan alat penyimpanan yang berasal dari Burning Flame Valley. Yalo memberitahu kalau itu adalah kekuatan sisi lain benua Douqi yang jauh lebih kuat dibanding sekte Yunlan. Mereka terkenal di benua Douqi karena melatih teknik atribut api dan khusus dalam serangan brutal dan pembunuhan. Xiaoyan pun sangat terkejut mengetahui ada kekuatan yang lebih besar dari sekte Yunlan. Yalo menjelaskan meski sekte Yunlan saat ini memiliki Daozong, namun semua itu hanya setara dengan kelas bawah jika dibandingkan dengan kekuatan di luar sana yang berada di kelas 1. Dan pengalaman Xiaoyan selama ini hanyalah sebagian kecil dari sudut benua Douqi yang begitu luas. Yalo juga mengingatkan Xiaoyan untuk terus menguatkan keteguhan hati dimanapun ia berada. Xiaoyan lalu teringat untuk mengumpulkan api surgawi agar dapat memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa Yalo. 我努力收集异火，便能够替你炼制出完美容。 可以说是一种另类的复活吗？老师为了帮我变强，付出了无数心血。看来老师对这件事很是在乎啊。那所谓的3年之约，差点将老师的事情忘得一干二净。学生感到非常自责，更因莫成之事害到老师沉睡。说来惭愧，是你并决定把我费尽千辛万苦，主要目的便是利用你。
日后修炼成功，再命你使用融合替我炼制出可以容纳灵魂的躯体。本以为自己可能会再错一次，但看着你在逐渐成长中展现，不知不觉的再次倾注了自己的感情。这3年亏老师了，但我在沉睡时看到了你那么拼命、忍辱负重的为了唤醒别人。学生最清楚不过，这是学生愚笨。这么晚才明白您对我的希望，让老师担心了。从今往后，再也不会辜负您的一番苦心。一日为师，终生为父。唉，你这孩子，一段时间未见，还变得多愁善感、会体贴人了。看来老夫这次真的没有再看走眼。您的复活之事，学生以后会牢记在心。我的好运还没有燃尽呢，能遇到你这般出色的学生。Untuk melakukan hal tersebut, Xiaoyan setidaknya harus memiliki 3 api surgawi. Beruntung saat ini Xiaoyan sudah memiliki Green Lotus Flame dan Bone Chilling Flame milik Yalao, sehingga Xiaoyan hanya perlu mencari 1 api surgawi lainnya. Dan menurut informasi yang beredar, ada jejak api surgawi di Akademi Jianan yang bernama Fallen Heart Flame. Hal ini pun menjadi tujuan utama Xiaoyan pergi ke Akademi Jianan. Sementara di Sekte Yunlan, Yunzi saat ini tengah menemui Yunsan dan memeriksa keadaannya. Di situ Yunsan mempertanyakan alasan Yunzi terus melepaskan Xiaoyan di kesempatan sebelumnya. Melihat adanya hubungan spesial di antara mereka, Yunsan pun mengingatkan Yunzi akan ajaran Sekte Yunlan yang telah diajarkannya selama ini. 这是他曾对弟子有过救命之恩。萧炎杀我大长老，此子乃我宗心腹大患，去将他带回来。萧炎一个小辈便全宗出动，群跳梁小丑而已。老师，此事是否需要再谨慎考虑一下？接下来，我将会带领云岚宗达到以往任何一任宗主。加玛帝国平静太久，也该大清洗一次。记住，你的一切都是我给的，你就必定孤独一生了。Di sisi lain, Xiaoyan yang masih berada di tempat persembunyian pun menanyakan kekuatan penuh Yalao jika berhasil mendapatkan tubuh baru. Yalao memberitahu kalau hal itu mungkin lebih kuat dari masa kejayaannya dulu, bahkan dapat mengalahkan Yunsan dengan sangat mudah. Mendengar hal itu, Xiaoyan yakin kalau Yalao setidaknya berada di tingkat Daozun. Saat yang bersamaan, batu giok sebelumnya pun berhasil dimurnikan dan mengeluarkan sebuah teknik rahasia yang sangat tinggi. Yalao pun menyadari kalau itu adalah teknik 3 perubahan misterius api surgawi dan merupakan metode rahasia yang sangat misterius dan tinggi. Teknik tersebut dapat meningkatkan kekuatan tubuh penggunanya hingga berkali-kali lipat. Yalao juga memberitahu kalau Shun-Er pernah menggunakan teknik serupa saat berada di kota Wutan untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Saking langkanya, metode rahasia ini setara dengan beberapa latihan tingkat tinggi. 这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之，想要修炼此种秘法，这必须是火属性。对于拥有奇异火焰的人来说，已是千金难求之物，异火是最佳的选择。那用我的七连地心火是否可以修炼？所有的秘法压缩或透支本的方式来获取力量。这天火三玄变有希尔当年施展的秘法，会让人的力量在短时间内暴涨，出现极大的损伤。这便是可以看出2种秘法的优劣了。放心，从他当年使用秘法后，他并未有太大的损耗，提升力量的幅度却极强。所谓三玄变，就是能够使人的这秘法竟能跨越如此巨大的等级进行战斗。当年焚炎谷的谷主只是个5星斗宗，天火三玄变的3次爆发，击退了1名斗尊强者。现在将你的精神融入这股能量中，将体内深处与火焰共生的能量素引导爆发而出。天火三玄变，如想要达到3次爆炸，瞬间提升实力，震慑退敌之象，必须以3种火焰进行一半程度。拥有焚诀的你，那焚炎谷谷主只拥有1种异火，而另外2种火焰仅仅是兽火。没想到这焚炎谷的镇谷秘法竟然会流入算是创造秘法的先辈，老夫想要借阅一下都不肯，如今还不是落到了我弟子手中。 Sementara di bagian luar, para murid Sekte Yunlan kini sudah mulai mendekat ke tempat persembunyian Xiaoyan. Tak lama salah satu tetua pun muncul dan memimpin pasukan tersebut. Xiaoyan yang sudah merasakan kehadiran mereka pun segera menjauh dengan kecepatan tinggi. Di situ, Yalao mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati meskipun ia telah menekan tanda yang telah diberikan Yunsan sebelumnya. 一重接一重吧，
秘法被外人侥幸得到，也难以修炼完全，体内残留的那道印记被我压制的极低，他们依然能够借此粗略摸清你的大体方位。萧炎，接下来的行动要极为小心。Tak lama beberapa murid berhasil menyusul dan menyerang Xiaoyan. Beruntung Xiaoyan dapat menghentikan mereka dengan cepat. Selanjutnya Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri mengingat Yalou yang saat ini telah kehabisan kekuatan jiwa. Para pasukan yang sampai di persembunyian Xiaoyan pun segera pergi setelah mengetahui Xiaoyan yang baru saja meninggalkan tempat tersebut. 大批的云岚宗弟子从四面八方赶来，追兵们似乎察觉到了你的飞走，你把抬头沿途的魔兽阻拦他们一下。是云岚宗的长老。 Beralih ke istana kekaisaran, di mana Jalou dan para petinggi kini tengah merundingkan perkara yang terjadi dengan Sekte Yunlan. Meski Xiaoyan telah banyak berkontribusi untuk kekaisaran saat turnamen alkemis, namun Jalou memutuskan untuk tak melawan Sekte Yunlan karena berpotensi merusak hubungan mereka selama ini. 萧炎帮助加玛帝国对抗出云帝国的恩情，拉拢过来的确对帝国有利，也还需要一定的成长时间。我们出手阻拦云岚宗，将萧炎放走。 那就相当于直接与云岚宗正面，虽然这样确实会舍弃一些人，然需要更加宏观的，以加玛帝国的利益，我们的关系将不可调和。朕从来不是一个淡泊名利之人，他的野心也终会暴露无遗。 Mendengar hal itu, Kaisar Es pun menganggap kalau Jalou tak benar-benar mengutamakan kekaisaran, melainkan hanya untuk keamanan dan kestabilan keluarga kerajaan semata. Sementara Xiaoyan saat ini masih dalam situasi yang berbahaya di mana 3 tetua Sekte Yunlan masih bisa merasakan tanda di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan hati-hati mencari rute teraman untuk segera meninggalkan kekaisaran Jima, walau pada akhirnya ia tetap harus berhadapan dengan Sekte Yunlan. 他们要搜寻的范围暂时还比较广，迟早会成为笼中之鸟。其他的云岚宗弟子不足为惧，只要你避开那3个老家伙所在的位置，小心前面的埋伏。 Berkat ledakan tersebut, para murid pun akhirnya mengetahui lokasi Xiaoyan dan terus membuntutinya. Para murid hanya mengikuti jejak Xiaoyan dan tak berniat untuk menyerang sementara para tetua sedang dalam perjalanan ke lokasi Xiaoyan. Melihat hari yang sebentar lagi gelap, Xiaoyan pun berencana untuk bersembunyi dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Para tetua yang sudah mengetahui lokasi Xiaoyan pun memerintahkan para murid untuk mengepung tempat tersebut. Melihat para tetua dan murid Sekte Yunlan yang tak melakukan tindakan apapun, Xiaoyan pun merasa heran dan kebingungan. Karena tak punya pilihan lain, Xiaoyan pun hanya bisa menunggu hingga malam pun akhirnya tiba. Jika 精疲力尽了，也不至于没有一点行动。不管了，现在是时候了。 Ternyata mereka menunggu bala bantuan yang tak lain adalah ketua Sekte Yunlan, yaitu Yunzi. Para tetua pun sangat percaya diri kalau Xiaoyan tak akan bisa lepas dari teknik pelacakan Yunsan. Mereka lalu memohon kepada Yunzi agar mendeteksi jejak energi di tubuh Xiaoyan. Yunzi yang masih dipenuhi keraguan pun akhirnya tak punya pilihan lain selain menunjukkan keberadaan Xiaoyan saat ini. 宗主，徒手将萧炎体内那道能量痕迹彻底。飞行部队。
时间，你体内被云韵引发出来的能力。Karena tak punya pilihan lain, Xiaoyan pun terpaksa menggunakan sayap Douki untuk menghindari pasukan terbang Sekte Yunlan. Begitu keluar dari hutan monster, para tetua pun langsung bergerak untuk mengepung Xiaoyan. Menyadari para tetua yang sudah mendekat, Xiaoyan pun benar-benar kesulitan mengingat kecepatan sayap ungu masih terlalu lambat dibanding yang asli. Beruntung Xiaoyan masih bisa menghindari beberapa serangan dan terus menjauh. Melihat keadaan yang benar-benar genting, Yalao pun tak punya pilihan lain selain mengambil alih untuk menyelamatkan Xiaoyan. 老师，解决眼下的情况再说。 Melihat kecepatan Xiaoyan yang tiba-tiba meningkat, para tetua pun mengerahkan kekuatan penuh untuk menangkap Xiaoyan apapun yang terjadi. Xiaoyan pun merasa cemas melihat Yalao yang terus memaksakan menggunakan kekuatan jiwanya. Namun saat ini Yalao sudah tak merespon apapun sementara para tetua masih mengejar Xiaoyan. Di situ para tetua mulai mengungkit insiden yang menimpa Xiaozan sebelumnya untuk memancing emosi Xiaoyan. Mereka juga mengakui kalau telah menyerang keluarga Xiao malam itu bersama Yunleng. Beruntung Xiaoyan masih bisa menahan diri dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tenang. 放过我，求求！在我们慢慢折断你父亲四肢，老师，你应该已经到了极限，下面就交给我吧。 小家伙，那就在前面碰头吧。 Dengan kekuatan yang tersisa, Xiaoyan pun memancing para tetua agar pergi ke wilayah tebing yang cukup sempit. Mereka lalu memberitahu Xiaoyan kalau saat ini murid Sekte Yunlan sedang menuju keluarga Xiao. Beruntung mereka tak mengetahui kalau sebelumnya Xiaoyan telah mengungsikan keluarga Xiao ke Gurun Tiger. Saat bersiap menyerang Xiaoyan, segerombol binatang buas yang dipimpin Xiao Chai pun akhirnya tiba dan mengepung tempat tersebut. Xiaoyan pun dengan cepat berkonsentrasi untuk mengaktifkan teknik metode api surgawi yang ia pelajari sebelumnya.
Meski telah menggunakan metode rahasia tersebut untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, Xiaoyan masih belum mampu untuk mengalahkan para tetua yang berada di tingkat doang. Karena terbawa emosi, para tetua pun tak menyadari kehadiran Xiao Cai yang tiba-tiba muncul untuk membantu Xiaoyan. Di situ Xiaoyan pun mulai merasakan efek buruk setelah menggunakan metode rahasia sebelumnya. Sementara Xiao Cai masih terus bertarung melawan para tetua untuk membukakan celah bagi Xiaoyan. Xiaoyan yang mulai terbawa suasana pun berniat untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Namun melihat banyaknya pasukan Sekte Yunlan yang berdatangan, Xiaoyan pun memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu dan menghindari pertempuran sebisa mungkin. Karena merasa kesulitan, para tetua pun memerintahkan para murid untuk menahan Xiao Cai sementara mereka akan pergi mengejar Xiaoyan. Karena terus bertarung sejak tadi, Xiaoyan pun mulai kehabisan tenaga. Saat Xiaoyan benar-benar terdesak, Kaisar Es pun tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Xiaoyan.劝你现在最好不要轻举妄动。现在的帝王意识正在渐渐苏醒，永远都不要停下前进的脚步。还好，所以不要回头你自己认为正确的路。Saat ingin menghabisi murid Sekte Yunlan yang tersisa, Xiaoyan pun dihentikan oleh Yafei yang juga datang untuk membantu Xiaoyan dengan membawa pasukan bayangan yang diminta Kaisar Es sebelumnya. Yafei kemudian memberitahu Xiaoyan kalau semua itu adalah rencana Kaisar Es. Ia lalu memberikan sebuah peta kepada Xiaoyan agar dapat keluar dari Kekaisaran Jema. Xiaoyan pun merasa tak enak mengingat keluarga Miter akan dalam bahaya karena telah menolongnya. Meski begitu, Yafei yakin kalau Xiaoyan pasti akan menjadi orang kuat setelah kembali nanti. Xiaoyan pun benar-benar berterima kasih dan tak akan melupakan hutang budi itu. 此情竟然百倍偿还，告辞，本我也向海老说一声。姐姐等着你回来，以你的天赋，那辽阔的大陆方才是你展现实力的舞台。 我相信，待你回来之日，是云岚宗也只能在你的脚下匍匐颤抖。Di tengah perjalanan, Xiaoyan harus kembali menghadapi rintangan terberat sebelum meninggalkan Kekaisaran Jema, di mana Yunzi yang memiliki perasaan terhadap Xiaoyan sekaligus pemimpin dari Sekte Yunnan muncul di hadapan Xiaoyan. Tentu saja Yunzi masih mengkhawatirkan keadaan Xiaoyan saat ini. Meski sebelumnya ia tak punya pilihan lain selain menunjukkan keberadaan Xiaoyan di hadapan para tetua. Ia juga tak menyerah dan terus membujuk Xiaoyan agar tak menambah masalah semakin membesar. Namun Xiaoyan yakin kalau hubungannya dengan Sekte Yunlan sudah benar-benar kacau. Xiaoyan pun lantas bersiap untuk menyelesaikan semua itu secepat mungkin. Sementara Yunzi terus merasa bimbang dan tak bisa melakukan tindakan apapun. Xiaoyan yang sebenarnya juga tak bisa melukai Yunzi pun pada akhirnya menyimpan senjatanya dan pasrah pada keadaan. Setelah membulatkan tekad, Yunzi pun menyerang Xiaoyan, namun serangan itu tak bertujuan untuk menyakiti Xiaoyan, melainkan untuk menghapus tanda yang ditinggalkan oleh Yunsan sebelumnya. Melihat tindakan itu, Xiaoyan pun menyadari perasaan Yunzi selama ini masih belum berubah. 这是什么意思？云岚宗也不会放过你的。走吧，离开加玛帝国。 你是不想让我为难，但我做不到。那天在云岚宗，我就已经明白，你的身份让你只有一条路可选。而且在云岚山时，你不是说，不管云印、云芝，都与你没有任何关系了？我相信现在的你，才是当年那个山洞中的云芝。云印便是云芝，
云之便是云韵。转身的一如天际，带我入那时的繁华，拂去尘世宿命，轻柔着你，一落小山垂尽，沧海一别，却难长续，情路中下距离，不再有你同行。总是为梦无言，怎能忘开？月光从前不愿别情在断剑苍天，不缠绵。不忍心来沉溺，不必狂热痛意，唯盼窗下见，归来时自。 Setelah merasa lega, Xiaoyan pun pamit dan berjanji akan kembali suatu saat nanti untuk menyelesaikan urusannya dengan Yunsan. Setelah Xiaoyan pergi, Yunzi pun kembali mengingat perkataan Yunsan dan berniat untuk melupakan hubungannya dengan Xiaoyan dan hanya akan menjadi Yunyun pemimpin dari Sekte Yunlan. 不过，既然你已经离开，你方才存在的云之，便是要彻底消。以后的我，还是云岚宗宗主云韵。 Yunzi benar-benar berharap Xiaoyan tak kembali ke Sekte Yunlan suatu saat nanti. Di sisi lain, Yafei dan pasukannya pun selesai membereskan masalah sebelumnya, begitu juga dengan Kaisar Es. Berita kepergian Xiaoyan pun menyebar di ibu kota kekaisaran. Sementara Nalan Yenran akhirnya memutuskan untuk memasuki gerbang hidup dan mati. Beralih ke Gurun Tagar, di mana seluruh keluarga Xiao yang Xiaoyan ungsikan sebelumnya akhirnya bertemu dengan kedua kakak Xiaoyan. 彼此背向远方，一生再见旧时光，谁在为谁守护着那心中的人啊？谁又与谁约定路长？不会怕，飞往那苍穹炙热双翼。看见天。 Oke, cukup sekian serial Battlefield The Heavers episode spesial perjanjian 3 tahun. Untuk informasi season 5-nya, admin masih belum tahu pasti. Untuk spoilernya, kemungkinan menceritakan kehidupan Xiaoyan di Akademi Jianan untuk mencari api surgawi demi memurnikan tubuh baru Yalau. Thanks buat yang udah nonton dari awal, and see you next time.